Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam, tergantung kapan Anda menyaksikan video ini. Oke, kita lanjutkan materi untuk pertemuan 2 ya, data mining dan knowledge management. Oke, untuk pertemuan 2 ini kita akan membahas tentang peran data mining yang pertama, yaitu klasifikasi. Jadi ada basic konsepnya dulu. Kemudian kita akan mencoba melihat salah satu algoritma klasifikasi yang paling populer, yaitu decision tree ya, atau pohon keputusan. Kemudian bagaimana kita mengevaluasi model yang dihasilkan, dan juga bagaimana kita memilih pertimbangan-pertimbangan apa yang ada dalam memilih sebuah model, dan salah satu contoh implementasi WK ya. Ini cuma contoh saja, toolsnya bebas, tapi yang saya contohkan di sini adalah menggunakan WK. Oke, konsep dasar dari klasifikasi di sini ini ada kalau kita lihat ada gambaran sekumpulan objek ya. Ada objek yang berlambang segitiga dan juga berlambang lingkaran ya. Ini kita pisahkan antara dua ya, kita kumpulkan masing-masing. Jadi klasifikasi ini adalah memperkirakan gitu ya, kira-kira label dari kelas yang ada ya, dari dataset. Jadi kelasnya bersifat nominal ya, atau discrete, nanti untuk memperkirakan kelas labelnya apa. Nah, di sini klasifikasi adalah untuk mengklasifikasikan data. Jadi sebelumnya kita membuat model dulu, kita bikin model dari namanya training set. Jadi dari data training kita buat modelnya. Kemudian kita gunakan model tersebut untuk mengklasifikasi data baru gitu ya. Ini contoh apa namanya, contohnya akan kita lihat nanti. Oke, di sini klasifikasi adalah proses 2 step ya, atau 2 langkah. Langkah pertama adalah konstruksi model dulu, jadi pembuatan model. Kemudian setelah modelnya jadi, baru yang langkah yang kedua, step yang kedua adalah penggunaan model ya, model usage. Nah, pada pembuatan model atau model construction, di sini seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa untuk klasifikasi ini dia adalah supervised learning ya. Jadi dalam membuat model pembelajaran itu adalah dia sangat harus ada label kelasnya ya. Jadi membuat modelnya itu berdasarkan label kelasnya. Di sini untuk membuat model, jadi mungkin tidak semua tidak semua baris dari dataset kita buat sebagai training set, tapi hanya sebagian ya, sebagian besar atau sebagian kita buat sebagai sebagian training set kita buat sebagai model construction untuk membangun modelnya, gitu ya. Nah, model yang dibangun ini bisa berupa aturan klasifikasi, pengetahuannya gitu ya, bisa berupa decision tree ataupun keputusan, dan bisa juga berupa formula matematis. Jadi modelnya bisa banyak macam ya. Kalau kita gunakan model decision tree, maka hasilnya adalah modelnya decision tree, keputusan. Ini yang akan kita bahas ya. Untuk yang model yang lain akan kita lihat nanti ya. Oke, setelah jadi ya model model pembuatan model dari data training, maka kita gunakan modelnya, model usage ya, untuk mengklasifikasikan objek yang belum ada labelnya, gitu ya. Nah, tentu sebelum menggunakan model itu kita harus yakin dulu bahwa modelnya memang bisa dipakai gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat dulu akurasi ya, menghitung akurasi dari modelnya dulu. Jadi mungkin dari dataset yang kita punya, kita bagi dua ya, dari tes, training dan tes ya, training set dan test set, ada dua macam ya. Training set untuk membuat model, test set untuk mengetes akurasi atau kebagusan model yang sudah jadi ya. Oke, di sini untuk mengetes akurasinya berarti di sini kita bandingkan
label dari sampel test, kan tes sampel itu sudah ada labelnya. Kita run dengan modelnya, apakah hasilnya sama, labelnya sama atau tidak dengan label pada test set. Jadi akurasinya adalah seberapa banyak label yang sama ya, hasil dari model dengan label yang sebenarnya pada test set, itu namanya akurasi. Nah, akan kita lihat. Nah, di sini test set dikatakan bahwa dia merupakan independen dari training set ya. Kalau misalnya training set juga kita gunakan sebagai test set, nah itu akan overfitting. Terlalu model yang kita buat pasti akan terlalu tinggi akurasinya ya. Jika memang akurasinya bisa diterima, maka gunakan itu untuk mengklasifikasikan data baru ya. Kemudian jika test set juga digunakan untuk memilih model, maka disebut sebagai validation test. Nanti akan kita bahas tentang ini. Mungkin ini terlalu banyak ya. Kita lihat dulu yang simpelnya. Step pertama yaitu untuk pembuatan klasifikasi adalah pembuatan model. Sini kita misal ada 6 baris ya yang kita buat untuk menjadi data training. Ini 6 baris. Dataset ini punya beberapa atribut, nama, ranking, tahun bekerja, dan dia apakah dia dipekerjakan tetap atau tidak, tenure gitu ya. Sini yang menjadi label atau menjadi kelas atau target adalah ini ya, tenure ya. Ini yang menjadi label atau kelas atau target. Fitur lainnya, name mungkin ini tidak terlalu penting. Yang penting adalah ranking dan tahunnya. Jadi dua ini adalah atribut yang menentukan apakah seseorang itu dia dipekerjakan tetap, tenure atau tidak, ya, yes atau no. Misal dari data training ini kita terapkan sebuah metode pembelajaran, algoritma klasifikasi ya, dihasilkan sebuah model klasifikasi gitu ya. Di sini modelnya menggunakan rule ya, aturan klasifikasi, rule. Nyata dari sini adalah jika ranknya adalah profesor atau tahunnya lebih dari 6, jadi sudah 6 tahun lebih bekerja, maka tenure sama dengan yes, jadi dia bekerja tetap gitu ya. Kalau kita lihat model ini, model klasifikasi ini, dia memang cocok untuk semua barisnya. Jadi kita lihat profesor, misalnya yang pertama nih Mike ini ya, misalnya profesor 3 tahun, kalau kita aplikasikan rule ini, model ini, maka dia memang harusnya no ya, karena dia baru 3 tahun ya, dan juga dia asisten profesor. Demikian juga baris kedua, sini asisten profesor 7 ya, sini walaupun dia sudah lebih dari 7 tahun, lebih dari 6 tahun, maaf. Maka di sini tenurnya sama dengan yes. Ini kan or ya. Karena ada or, maka dia yes. Billy, kalau dia Bill, maaf. Karena dia profesor, walau dia baru 2 tahun, tapi yes, karena sesuai dengan model ini gitu ya. Oke, jadi model ini adalah representasi dari pengetahuan yang kita dapatkan dari dataset untuk trainingnya gitu ya. Ini contoh klasifikasi kita dapatkan model ini. Kemudian model ini nanti akan kita tes ya, apakah dia cukup meyakinkan ya untuk kita aplikasikan pada data yang belum diketahui labelnya. Gitu ya. Kemudian pada langkah yang kedua kita gunakan modelnya. Jadi kita punya 4 data testing. 4 data testing ya. Untuk baris data testing yang pertama, ranknya asal profesor, years-nya 2. Di sini modelnya adalah profesor atau 6 tahun, maka dia no, ini sudah betul ya. Untuk yang kedua, set profesor, dia 7 tahun, no. Nah, ini dia tidak memenuhi ya. Dia harusnya no, tapi kalau kita gunakan model ini, dia menjadi yes gitu ya. Karena dia sudah bekerja lebih dari 6 tahun, harusnya dia yes. Nah, ini adalah namanya misklasifikasi ya, pada test set. Pada baris ketiga, profesor dia yes ya, sudah jelas. Baris keempat, asisten profesor 7 tahun dia yes. Jadi ini namanya akurasinya adalah 3/4 ya. Jadi dia model ini dia benar mengklasifikasikan 3 dari 4 baris. Itu 75% ya. Akurasinya 75%. Nah, jika akurasi diterima 75%, maka kita gunakan untuk mengklasifikasikan data yang belum ada labelnya. Jadi ini sudah data baru yang belum ada labelnya. Ini karena kita menerima akurasi dari modelnya 75%. Jika ada seseorang ya dengan gelar profesor dan kerja 4 tahun,
maka berarti dia labelnya adalah iya gitu ya. Ya. Oke, ini tahap ini adalah ketika kita sudah yakin atau sudah bisa menerima model yang dihasilkan dari training data. Itu kira-kira apa penjelasan umum gitu ya, atau global dari algoritma klasifikasi. Jadi membuat dulu modelnya, kemudian kita tes. Jika akurasi diterima, maka kita gunakan untuk mengklasifikasikan data baru. Jika tidak, maka kita perlu mungkin mencari model lain yang bisa diterima gitu ya. Baru kita gunakan untuk mengklasifikasikan data yang baru. Oke. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu pohon keputusan ya, decision tree. Di sini akan kita lihat dua algoritma yang paling populer ya dalam pembuatan pohon keputusan, yaitu algoritma ID3 dan C45 ya. Oke. Untuk problemnya atau permasalahannya adalah di sini kita punya sebuah dataset ya, dataset ini, dari dataset ini ada satu atribut yang menjadi kategori ya, atau kelas atau target ya. Jadi pasti untuk klasifikasi pasti ada targetnya. Nah, untuk kategori ini, atribut kategorik namanya ya, dia hanya berisi benar atau salah, sukses, gagal, dan semacamnya. Jadi kita ingin membuat sebuah decision tree berdasarkan atribut non kategori gitu ya, untuk mengklasifikasikan nilai dari data baru yang ada. Jadi misal kita punya sebuah dataset seperti ini ya. Ini adalah dataset yang banyak dipakai ya, dataset basic gitu ya, tentang sebuah permainan golf. Jadi di sini ada 4 atribut non kategorik, yaitu cuaca, suhu, kelembaban, dan berangin. Di mana seseorang yang mau main golf itu dia tergantung dari 4 atribut ini ya. Apakah dia yes atau tidak ya, tergantung dari 4 atribut yang non kategorik ini. Jadi untuk cuaca dia bisa berisi 3 nilai, cerah, berawan atau hujan. Suhu bisa berisi panas, sejuk, dan dingin, dan seterusnya. Jadi ini adalah nilai yang mungkin untuk setiap atribut non kategorik. Oke, kita lihat datanya di sini. Untuk training setnya kita punya 14 baris data ya, 14 baris data dengan macam-macam nilai atributnya ya. Kalau kita lihat di sini yang main, yang tidak ini ada 4 baris ya dari 14. Kemudian sisanya atau 8 adalah ya gitu ya. Ya, kita ingin membuat sebuah model dari data ini untuk menjawab permasalahan di bawah. Jadi kalau misal suasananya cerah, kemudian suhunya dingin, kelembaban tinggi dan berangin, itu kira-kira main apa tidak? Nah, ini tanda tanya ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita harus buat dulu model ya. Kita buat model dari dataset yang kita punya. Baru kita bisa menjawab apakah kita akan main atau tidak, gitu ya. Oke, misal fast forward gitu ya, kita sudah jadi modelnya. Nanti akan kita bahas bagaimana mengkonstruk atau membangun model seperti ini. Katakan sekarang modelnya sudah jadi gitu ya, modelnya seperti ini. Kalau kita kembali ke persoalan tadi, kalau misalnya cuaca cerah, suhu dingin, kelembaban tinggi, dan berangin, apakah main atau tidak? Nah, ini tinggal kita masukkan ke modelnya berarti ya. Jadi kita lihat root dari pohon keputusan adalah kelembabannya dulu. Di sini kelembabannya tinggi, maka tinggi berarti kita masuk ke kiri ya. Kemudian dilihat cuacanya. Cuacanya adalah cerah. Kalau cerah berarti kita ke sini. Nah, berarti di sini ada, jawabannya adalah tidak main. Gitu ya. Kalau menggunakan model keputusan ini, maka jawaban dari persoalan ini adalah tidak main. Ya. Oke, itu adalah model dan bagaimana kita menggunakan cara menggunakan model decision tree. Oke, decision tree banyak dipilih. Ini merupakan metode klasifikasi yang paling populer gitu ya. Jadi yang paling terkenal. Kemudian interpretasinya juga mudah. Jadi kita bisa dengan mudah menceritakan, oh model ini pertama kita dulu kelembabannya. Gitu ya. Kalau normal maka main, kalau tidak maka cek lagi khusus cuaca. Jadi bisa kita ceritakan dengan mudah gitu ya. Bisa kita ceritakan model yang dihasilkan dengan mudah, itu namanya interpretasi yang mudah.
Lain halnya kalau kita menggunakan metode neural network misalnya, atau jaringan saraf tiruan, itu modelnya tidak bisa diinterpretasikan dengan mudah, ya karena modelnya berupa weight dari setiap garis ya, untuk setiap node-nya. Jadi modelnya kita nggak bisa dengan mudah menceritakan seperti ini. Nah, itu namanya interpretasi ya, interpretability. Kalau decision tree, maka di sini interpretasinya mudah. Kita bisa ceritakan seperti apa modelnya. Kemudian konsep dasarnya adalah dari data yang ada kita ubah, kita training ya. Kita training, kita belajar untuk membuat sebuah pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan atau rule ya. Oke. Oke, untuk membuat sebuah decision tree di sini, decision tree merupakan algoritma yang greedy algorithm ya, katanya begitu. Jadi tree dibangun secara top down ya, recursive top down, divide and conquer manner. Jadi memang dibangun dari atas dulu ya, dari rootnya dulu baru ke bawah gitu ya. Kemudian pada awalnya semua baris record itu dalam satu root gitu ya, kemudian dibagi-bagi, dipecah-pecah gitu ya. Nah, kemudian atribut adalah bernilai kategorik, jadi bukan numerik ya. Jadi untuk membuat decision tree, atributnya harus kategorik. Jika nilainya continuous, maka didiskretkan dulu, ada diskretisasinya. Diskretisasi itu seperti apa? Contohnya misalnya kalau umur ya, umur kan itu kalau numerik dari 0 sampai 100 misalnya, bisa kita diskretkan misalnya dari 0 sampai 25 jadi satu kategori ya. 25 sampai 50 satu kategori misalnya. Jadi 50 sampai 75, 75 sampai 100 jadi cuma 4 misalnya. Itu namanya diskretisasi ya. Jadi kalau ada atribut yang dia tidak kategorik maka akan didiskretkan dulu. Oke, kemudian setiap baris akan dibagi-bagi ya secara rekursif gitu ya, berdasarkan atribut yang terpilih. Nanti akan kita lihat seperti apa modelnya gitu ya. Kemudian atribut-atribut itu yang mana yang paling berpengaruh itu dipilih berdasarkan di sini dikatakan pengukuran statistik atau heuristik. Jadi ada kriteria untuk menilai sebuah atribut itu dari banyak atribut, dia merupakan atribut yang paling berpengaruh sebagai root ya atau sebagai akar ya. Bisa kita gunakan berbagai macam pengukuran, misalnya information gain, atau gain ratio, atau Gini index. Nah, kalau ID3 menggunakan information gain ya. ID3 itu menggunakan information gain. Nah, di sini kondisi untuk menghentikan partitioning atau pembagian adalah misalnya kalau semua sampel sudah menjadi kelas yang sama, artinya kelasnya sama gitu ya. Yang kedua, misal sudah tidak ada lagi atribut yang tersisa untuk pembagian selanjutnya. Kemudian jika sampelnya sudah tidak ada, sudah habis. Oke, kita lihat ID3. Sini yang menciptakan ID3 adalah Ross Quinlan ya. Panjangannya adalah Iterative Dichotomizer Tree, ID3 singkatannya. Menggunakan konsep entropi informasi, information entropy gitu ya. Jadi information gain, nanti akan kita lihat seperti apa itu ya. Kemudian output dari algoritma ini adalah sebuah pohon keputusan. Jadi untuk menentukan atribut yang menjadi akar ya atau node akar, kita harus menghitung information gain dari setiap atribut. Jadi kita pilih atribut yang memiliki information gain yang terbesar gitu ya sebagai node ya, sebagai akar atau sebagai node bawah. Pokoknya yang information gain yang paling besar itu kita pilih ya sebagai node. Kemudian ulangi proses perhitungan sampai semua data sudah terklasifikasi atau atributnya sudah habis gitu ya. Jadi sini atributnya tidak boleh diikutkan lagi ke perhitungan information berikutnya kalau ID3. Jadi cukup sekali saja dia masuk sebagai node, terpilih sebagai node. Itu untuk ID3. Oke, ini bahasa Inggris ya. Jadi tadi diulang lagi, jadi kita milih atribut dengan information gain yang paling besar ya. Oke, ini formula matematisnya. Misal PI adalah peluang ya. Sembarang baris di D masuk dalam kelas CI. Itu dihitung dengan ini nilai mutlak CI, D per nilai mutlak D misalnya. Kemudian ada juga konsep expected information atau entropi ya. Jadi entropi untuk mengklasifikasikan yang dibutuhkan untuk mengklasifikasikan sebuah baris pada D. Jadi info D atau info D namanya adalah minus di sigma ya, I 1 sampai M PI log 2 PI.
Kemudian informasi yang dibutuhkan, kalau melihat format matematisnya seperti ini ya. Informasi yang dibutuhkan untuk membagi D ke dalam sejumlah partisi. Kemudian di sini gain adalah yang disebut dengan informasi gain adalah info dari D dikurangi info A dari D. Nah, ini, kalau cuma lihat seperti ini mungkin akan pusing ya. Nanti akan kita lihat dulu seperti apa in action ya. Oke, ini kita akan menghitung information gain dari sebuah atribut misalnya. Pertama kita lihat dulu datasetnya seperti ini, ini adalah datasetnya. Ada 5 buah atribut ya, ada umur, kemudian income, status apakah dia student atau bukan, kemudian ada credit rating, dan bias komputer. Nah, manakah atribut yang menjadi kelas atau target? Nah, tentu di sini adalah by komputer ya. Jadi apakah seseorang itu membeli komputer atau tidak itu ditentukan dari 4 atribut yang di sebelah kirinya ya. Dari umur, dari income, dari status kemahasiswaan, dan dari credit ratingnya. Itu akan menentukan apakah seorang beli komputer atau tidak, yes atau no gitu ya. Kalau kita kita kodekan misalnya P ini adalah yang by komputernya yes, ini kelas by komputer yes, ini P atau positif gitu ya. P adalah by komputer yes. Kalau kita lihat yes-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi dari no-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 9 plus 5, 14 dari 14 baris ini, yes-nya ada 9, no-nya ada 5 ya. Jadi kelas P-nya yes, kelas N-nya no. Maka info total, info info dari D adalah I 9,5. 9-nya adalah yang yes, yang memilih komputer yes. 5 adalah yang no ya. Jadi minus 9 per 14, log 2, 9 per 14, dikurangi 5 per 14, log 2, 5 per 14. Hasilnya adalah 0,940. Ini adalah tadi ya, expected information ya. Jadi info D-nya. Itu adalah totalnya kita dapatkan 0,940. Kemudian kita ingin menghitung gain, information gain untuk atribut ya. Jadi kan untuk setiap atribut dihitung information gain-nya, kita pilih yang terbesar untuk menjadi root kan ya. Jadi kita harus hitung information gain untuk age, kita hitung information gain untuk income, untuk student, dan credit rating ya. Jadi sebagai contoh, misal kita ingin menghitung information gain untuk atribut age, untuk umur ya. Untuk umur di sini ternyata ada 3 kemungkinan nilai, yaitu kurang dari 30, antara 31 sampai 40, dan lebih dari 40 ya. Sini sudah ditampilkan untuk age, ini kita lihat ke sini. Untuk yang umurnya kurang dari 30, yang beli komputer yes itu 2 orang, yang no 3 orang. Gitu ya. Untuk yang umur 31 sampai 40, yang beli 4, yang tidak 0. Untuk lebih dari 40, yang beli 3, yang tidak 2. Oke. Nah, di sini kita hitung dengan cara yang sama seperti ini ya. Jadi I 2,3 ya. I 2,3 minus 2 per 5 ya, log 2, 2 per 5 dikurang 3 per 5, log 2, 3 per 5, hasil 0,971 ya. Kalau nanti sambil dihitung sendiri ya. Kemudian untuk ini juga sama ya, dihitung IPIN ini sama dengan ini. Jadi 4 per 4 minus 4 per 4 log 2 4 per 4 dikurang 0 per 4 log 2 4 per 4, hasilnya adalah 0 ya. Ini pasti kalau ada yang salah satunya 0 maka dia pasti 0 nilainya untuk info di kategori tersebut ya. Untuk lebih dari 40 sama, ini hasilnya 0,971. Oke, kita lihat info untuk age. Di sini info untuk age ya. Lima per 14, 5 ini adalah untuk yang kurang dari 30 ada 5 ya.
Untuk yang umur 31-40 ada 4, untuk yang lebih dari 40 ada 5 ya. 5/14 I 2,3, 4/14 I 4,0, 5/14 I 3,2. Hasilnya adalah I 2,3 adalah 0,971 gitu ya. Ini adalah 0. Ini juga ini hasilnya 0,97, hasilnya 0,694. Nah, ini gain untuk information gain untuk atribut umur adalah 0,694 ya. Kemudian jadi untuk menghitung gain dari umur, rumusnya adalah info, yang dari info total yang kita hitung untuk semua baris, dikurangin dari info dari atribut H itu sendiri ya. Jadi 0,940 dikurang 0,694, hasilnya adalah 0,246. Itu gain untuk atribut umur. Dengan cara yang sama kita hitung atribut untuk atribut yang lain. Untuk income kita dapatkan 0,029, untuk student kita dapatkan 0,151, untuk credit rating kita dapatkan 0,048. Nah, manakah dari 4 atribut yang gain-nya paling besar? Di sini adalah yang paling besar adalah age ya, umur ya. Jadi umur ini nanti akan menjadi root node ya dari pohon yang akan kita bangun. Ya. Jadi yang jadi adalah umurnya. Umurnya dulu ya. Oke, itu untuk root node-nya. Ini penjelasan untuk menghitung information gain untuk tiap atribut. Oke, bagaimana kalau atributnya bukan berupa categorical atau jadi ini adalah nilai numerik gitu ya, continuous value variable. Jadi di sini kita menentukan base split point ya. Jadi di mana titik base split point ya. Jadi kita split ya. Kita split nilai dari A ya. Jadi nanti awalnya kita sort dulu A dari kecil ke besar ya, increasing order. Kemudian ada poin tengah atau midpoint antara tiap pasang nilai yang dekat ya, adjacent value. Itu dipertimbangkan sebagai possible split point ya. Intinya kita split dulu nilainya. Kalau misalnya dia berupa yang continuous. Sini D1 adalah baris di mana A kurang dari split point, D2 adalah baris di mana A lebih dari split point. Ini kalau misalnya atributnya adalah bersifat continuous ya. Oke, kembali ke yang tadi untuk ID tree. Kita siapkan data training, kemudian kita pilih atribut sebagai node, root node gitu ya, dengan cara yang tadi, menggunakan gain, menghitung gainnya. Ini entropi totalnya tadi ya, sudah kita bahas. Kemudian buat cabang setiap nilai, ulang proses untuk setiap cabang sampai semua kasus memiliki kelas yang sama. Nanti kita cek. Oke, kita langsung praktek. Misal kita punya data training seperti ini ya, yang tadi nih, yang main golf. Ada outlook, ini bahasa Inggrisnya sekarang, outlook, temperatur, humidity, windy, dan play. Untuk totalnya berarti karena no-nya ada 4, yes-nya ada 10 ya. Nah, berarti I 10,4 gitu kan. Untuk memilih atribut akar, kita hitung gain tertinggi ya. Untuk mendapatkan gain harus tentukan nilai entropi. Tadi entropi sudah ya. Kemudian kita hitung gainnya. Ini kita ulang lagi. Oke, untuk mempermudah kita buat seperti ini tabelnya ya. Kita hitung jumlah kasus iya dan tidaknya untuk memudahkan penghitungan entropi dan gain-nya. Seperti ini. Jadi untuk outlook, untuk cloudy ada berapa baris, berapa yang tidak, berapa yang iya gitu ya misalnya. Untuk output tray ini berapa baris, kemudian yang tidak berapa, yang iya berapa gitu ya. Jadi untuk setiap nilai dari atribut kita hitung masing-masing. Ya dan tidaknya berapa. Kemudian untuk menghitung nilai entropi dan nilai gain ya. Oke, di sini totalnya tadi ya, yang 4 dan 10 ya. Total adalah min 4/14 kali log 2 4/14 ditambah min 10/14 log 2 per 10/14 dapat 0,8. Ini entropi total ya. Tadi ada 10 kasus yang iya dan 4 kasus yang tidak. Entropi total adalah 0,86. Untuk yang outlook, nah di sini untuk outlook, ketika cloudy, di sini kalau kita balik ke data, untuk cloudy ya, kita untuk yang cloudy
Cloudy yang yes 1, Cloudy yes 1. Untuk Cloudy semuanya yes. Tidak ada Cloudy yang no ya. Maka berarti untuk Cloudy berarti 4 kasus dan 4-4-nya yes kan untuk Cloudy ya. Kita balik ke tadi penghitungan Cloudy. Sini Cloudy berarti 0 yang no, ini nolnya dulu ya, 0 per 4, log 0 per 4, 4 per 4, log 2, 4 per 4, dapatnya 0 ya, karena ada, pasti kalau ada yang 0, pasti dia akan menjadi 0 untuk entropi dari Cloudy-nya. Untuk Rainy berarti ada 1 ya, untuk ada 1 yang yes, dan ada 4 yang, terbalik 1 yang no, 4 yang yes dari 5 kasus gitu ya. Sunny ada 3 yang no, ada 2 yang yes dari 5 kasus. Oke, kita hitung semuanya. Untuk dengan cara sama kita hitung untuk setiap atribut ya, untuk setiap nilai dari atributnya. Untuk Windy misalnya, Windy ini berarti ada 8. Windy yang false ada 2 yang no, 6 yang yes, berarti ada 8 kasus ya, dapat 0,8, 0,9. Oke, untuk nilai-nilai ini semua kita masukkan ke dalam tabel ya. Nah, sekarang tabelnya sudah berisi seperti ini. Kita dapat entropinya. Kemudian tinggal kita hitung gain ya. Sini kalau kita lihat, kalau jumlah kasusnya sama ya, 2/2 kita lihat, maka dia entropinya 1. Kalau misalnya ada salah satu yang 0 gitu ya, dia maka nilai entropinya 0 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat gain ya, kita hitung gain. Mungkin caranya adalah, misalnya untuk outlook ya, untuk outlook berarti entropi total dikurangi entropi totalnya 0,86. Ini untuk outlook ya, outlook tadi 455. Outlook tadi ada yang Cloudy 4, yang Rainy 5, yang Sunny 5 gitu ya. Ini total kasusnya ya. 4, 5, 14. 4 per 14, 5 per 14, 5 per 14. Dikali tadi yang nilai setiap yang sudah kita hitung ya. Tinggal kita masukkan ke sana, nilai yang ini. Tinggal kita masukkan. Maka kita dapatkan nilai akhir dari gain outlook adalah 0,2585. Oke, dengan cara yang sama kita hitung gain total untuk 3 atribut berikutnya, 0,1, 0,3, 0,05. Kalau kita lihat, atribut dengan gain tertinggi adalah ini humidity ya, dengan nilai 0,3705. Nah, maka humidity ini menjadi atribut root node ya. Nah, kita humidity ini menjadi ini gain yang tertinggi menjadi root node ya. Nah, dari hasil iterasi pertama dapatkan gain tertinggi adalah humidity dengan 0,3. Dengan demikian humidity menjadi node akar ya, ini humidity. Nah, nilai humidity ini cuma 2 macam, yaitu high dan normal. Dari kedua nilai tersebut yaitu normal sudah, kalau normal semuanya yes semua. Nah, kalau humidity normal semuanya yes, berarti ini sudah beres ya. Kalau misalnya humidity yang normal dia pasti yes. Nah, kalau yang high ini ada yang yes, ada yang no ya. Nah, ini masih perlu kita lihat lagi. Jadi untuk yang high kita akan iterasi kembali. Kita lihat. Berikutnya kita filter. Jadi sudah kita hilangkan ya datasetnya. Kita set datasetnya kita filter hanya yang memiliki humidity high saja untuk membuat node berikutnya. Ini yang kita ambil yang humidity-nya high saja, karena yang normal sudah semuanya sudah terklasifikasikan yes ya. Oke, dengan cara ini kita tinggal punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, punya 7 baris. Kita hitung untuk 3 entropi ya, untuk gain untuk atribut. Jadi karena tadi humidity sudah, ini humidity adalah entropinya 0,9. Ini humidity totalnya berarti ya. Kita hitung untuk masing-masing. Jadi kalau sudah terpilih maka kita cara yang sama dengan tadi ya, kita seperti ini. Sini ternyata gain yang tertinggi dari 3 atribut adalah outlook 0,69951, maka outlook menjadi node yang berikutnya. Ya, jadi outlook 0,69951, outlook menjadi node yang kedua.
Di sini Outlook punya 3 kemungkinan nilai, yaitu yes, cloudy, rainy, dan sunny. Kalau untuk cloudy semua recordnya sudah yes, untuk sunny semua sudah no, tinggal kalau rainy dia ada yes, ada yang yes, dan ada yang no. Untuk yang ketiga kita filter lagi. Kita filter untuk yang Outlook-nya rainy saja. Ya. Lalu tinggal 2 baris. Ya, tinggal 2 baris. Kita hitung Outlook totalnya, entropi totalnya dari humidity high dan Outlook rainy adalah 1 gitu ya. Dan untuk temperatur gainnya 0, untuk windy gainnya 1. Ini cara ngitungnya sama ya. Maka windy ini menjadi atribut untuk node berikutnya. Jadi kita cek windy. Windy ini kalau false maka yes, kemudian kalau true maka no. Ini karena semua sudah selesai, artinya sudah tidak ada yang tanda tanya lagi di sini ya, sudah terbagi habis, maka ini adalah pohon keputusan yang sudah final ya, semua kasus sudah masuk ke dalam kelas. Ini adalah pohon keputusan terakhir yang terbentuk. Nah, ini jadinya seperti ini. Itu untuk algoritma ID3 ya. Oke, untuk algoritma C45 ini adalah pengembangan ya dari ID3. Di dalam algoritma C45 ada konsep gain ratio dan split info ya. Ini 2 konsep tambahan. Jadi mengapa diperlukan 2 konsep tambahan ini? Karena kalau kita gunakan information gain ya pada ID3 yang sebelumnya, kalau misalnya sebuah atribut D punya nilai berbeda tiap record nilainya berbeda untuk atribut D ya, maka infonya akan menjadi nilainya adalah 0 dan gainnya adalah maksimum ya. Jadi ini merupakan masalah ya. Jadi untuk mengatasi ini digunakan konsep gain ratio. Jadi ada penimbangnya gitu ya, ada penimbang. Jadi penimbangnya gain ratio, di mana gain ratio adalah gain yang information gain tadi dibagi dengan split info dari atribut tersebut ya, atribut D ya. Gain atribut tersebut dibagi dengan split info dari atribut tersebut ya. Ini adalah menjadi penimbang supaya tidak terjadi masalah pada information gain ya. Oke, untuk information gain ini dia merupakan masalahnya adalah bias ya. Bias terhadap atribut yang memiliki value yang banyak nilainya, large number of value ya. Nah, C45 ini merupakan pengembangan dari ID3 menggunakan gain ratio ya untuk mengatasi masalah tersebut. Tadi ada normalisasi ya, normalization terhadap gain yang didapatkan menggunakan split info. Split info untuk atribut D adalah ini rumusnya ya. Di mana gain ratio adalah gain, information gain yang tadi dihitung pada ID3 dibagi dengan split info dari A. Ini contohnya. Contoh untuk dataset yang di bawah. Jadi misalnya untuk income, tadi income sudah kita hitung bahwa gainnya adalah 0,029. Untuk menghitung gain rasionya, pertama kita hitung dulu split infonya ya, split info untuk income. Di sini split info income adalah minus 4/14 log 4/14. Ini dari mana gitu ya? Jadi 4 ini adalah, ini kita lihat income. Income ini untuk yang high ini ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 kasus ya, 4/14. Kemudian untuk medium ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya, ada 6 kasus. Kemudian untuk low juga ada 4 kasus, jadi 6, 4, 6, dan 4. Nilainya 1,557 setelah dihitung ya. Jadi untuk gain ratio dari income adalah 0,029 gainnya dibagi dengan split infonya 1,557, hasilnya adalah 0,019. Kalau untuk memilih atribut yang menjadi namanya splitting atribut ya, untuk node ya, untuk yang menjadi root dan ke bawah-bawahnya, kita pilih atribut dengan gain ratio yang paling tinggi. Tentu ini sudah dinormalisasi ya dengan split infonya. Jadi caranya sama dengan ID3, cuma di sini dinormalisasi dengan nilai split infonya untuk setiap atribut. Nah, atribut yang memiliki gain ratio tertinggi menjadi splitting atribut. Itu perbedaannya dengan ID3 ya, pengembangannya. Jadi ada normalisasi terhadap gain ya, information gain. Sini di pengembangan C45 dia bisa menghandle training set yang unknown nilainya dengan menghitung probabilitasnya, peluangnya gitu ya. Contoh, jika dalam permainan golf ada cuaca cerah dan kelembaban tidak diketahui, maka jika ada 3 record
bermain, tidak bermain, 2 record bermain, maka kita lihat probabilitasnya. Nah, misalnya berarti yang 0,4 dan 0,6 misalnya. C45 juga bisa menghandle nilai continuous dengan tadi caranya ya. Jadi kita temukan best split. Oke, selain information gain dan gain ratio, sebetulnya ada yang lain ya, yang menjadi kriteria sebuah atribut itu merupakan best splitting attribute. Bisa ini algoritma yang lain, misalnya Chait ini ya, dia menggunakan chi-square misalnya, ada CSEP dan sebagainya, ada Gini indeksnya gitu ya, jadi dia perform better, dia performanya lebih bagus daripada information gain dan Gini indeks pada kasus tertentu. Jadi ada banyak sekali contoh yang lain ya, ada MDL, ada multivariate split. Jadi ini semuanya merupakan atribut selection measure, mana yang paling bagus. Nah sini ya paling semuanya bagus gitu ya, tidak ada yang signifikan lebih bagus dari yang lain. Jadi tinggal kita pilih-pilih saja sesuai dengan kebutuhan ya, kita hitung-hitung mana yang paling bagus. Karena semuanya setara gitu ya. Oke. Kemudian setelah pohonnya jadi atau ketika membuat pohon itu bisa jadi pohonnya terlalu rumit gitu ya, maka kita bisa prune ya, atau kita potong, pruning gitu ya, untuk menghindari overfitting ya. Jadi overfitting ini adalah ketika pohon yang dihasilkan itu mungkin terlalu overfit ya, terlalu ya dia memang bagus untuk training data, tapi untuk yang apa namanya sampel-sampel yang belum diketahui dia poor akurasinya jelek. Ya, untuk training bagus, tapi untuk apa namanya untuk unseen sampel atau data-data yang belum ada ya, belum ada labelnya, dia poor akurasinya jelek. Kemudian kalau misalnya terlalu banyak cabangnya terlalu lebat gitu ya, kita perlu potong gitu ya. Jadi kalau cabangnya terlalu banyak bisa jadi ada anomali ya, karena noise atau outlier, maka kita perlu potong. 2 cara untuk melakukan pruning untuk menghindari overfitting, ada 2 cara ya. Yang pertama adalah pre-pruning, kemudian adalah post-pruning. Nah, kalau pre-pruning ini adalah ketika proses membangun pohonnya gitu ya. Jadi ketika proses membangun pohon, jika ada jangan membagi not jika akan menghasilkan ini ya, goodness measure di bawah threshold. Jadi ketika membangun pohonnya, kalau goodness measure di bawah threshold, maka jangan potong, jangan split. Kalau post pruning ini pohonnya sudah jadi, baru kita potong-potong gitu ya. Sudah jadi pohonnya baru dipotong-potong. Itu namanya post pruning ya. Contohnya di sini, contoh pruning adalah dari data set ini kita hasilkan pohon. Kalau pohon ini dianggap terlalu rimbun gitu ya, artinya terlalu mungkin akan overfit, maka kita potong, hasilnya adalah seperti ini. Jadi untuk outlook tidak lagi kita lihat windy-nya, kita potong di sini ya. Kita potong di bagian rainy-nya, jadi ini jadi pohonnya lebih kecil ya, itu namanya pruning. Oke, kita lanjutkan ke evaluasi model yang dihasilkan dan juga pemilihan model ya. Kalau misal kita punya lebih dari satu model, mana model yang terbaik yang bisa kita pilih ya. Oke, jadi untuk evaluasi model, untuk metrik evaluasinya, yang kita kenal salah satunya adalah akurasi tadi. Akurasi adalah seberapa bagus dia mengklasifikasikan data tes ya. Tapi apakah akurasi menjadi satu-satunya metrik dari sebuah model, apakah dia bagus atau tidak? Tentu tidak ya. Tentu tidak hanya akurasi ya, ada metrik-metrik yang lain yang perlu kita pertimbangkan. Nanti kan kita lihat. Nah di sini untuk mengakses akurasi tentu kita harus menggunakan test set ya, validation test set namanya. Jadi kita tidak menggunakan training set untuk mengakses akurasi. Ada beberapa metode ya untuk memperkirakan atau menghitung akurasi dari classifier. Yang pertama menggunakan holdout method, random subsampling. Yang kedua menggunakan cross validation. Yang ketiga menggunakan bootstrap. Kemudian kalau kita punya classifier lebih dari satu ya, kita bisa membandingkan
antar classifier itu. Jadi misalnya kita punya beberapa algoritma kita terapkan, kita mau pilih yang paling bagus misalnya, maka kita bisa membandingkan antar classifier ya. Ini dengan cara metode statistik ya, convergence interval dan juga ROC curve. Kan kita lihat. Oke. Oke, di sini yang pertama adalah untuk metrik untuk mengevaluasi classifier model yang terbentuk. Kita gunakan confusion matrix atau matriks konfusi. Jadi ini ada actual class dan predicted class. Ini tentu kita bicara tentang test setnya tadi ya, validated test set. True positif adalah ketika dia harusnya berlabel yes dan diklasifikasikan dengan yes oleh model. Jadi yang benar dikatakan benar oleh model, itu namanya true positif. Kalau true negatif berarti yang salah dikatakan salah, yang no dikatakan no, true negatif. Kemudian kalau false negatif berarti harusnya iya dikatakan tidak, harusnya yes dikatakan no. False positif harusnya no dikatakan yes ya. Jadi false negatif harusnya yes tapi dikatakan no, false positif harusnya no dikatakan yes ya. Oke, kita lihat contohnya di sini tadi yang pembelian komputer ya. Base komputer yes, ini kalau misalnya kita punya 10.000 cases gitu ya. Jadi misal ada 6.954 yang true positif yang benar ya, yang yes dikatakan yes. 2.588 yang no dikatakan no. Saya ada 46 yang harusnya yes dikatakan no, dan 412 yang harusnya no dikatakan yes. Jadi kalau mau hitung akurasi berarti ya tinggal true positif plus true negatif dibagi dengan total sampelnya ya, itu akurasi ya. Oke, ini tadi confusion matrixnya ya. Jadi aktual / predicted. Yes and no gitu ya. Yes and no. Positif, negatif, positif, negatif. True positif, false negatif. False negatif yang harusnya yes dikatakan no ya. Ini adalah totalnya adalah P ya. Sini akurasi adalah TP plus TN dibagi all ya. Tadi benar ya. Jadi yang true positif ditambah true negatif dibagi all itu adalah akurasi. Kemudian error rate adalah 1 dikurang akurasi. Jadi nilai maksimal adalah 1 ya. Error adalah 1 dikurang akurasi, atau false positif tambah false negatif dibagi semua kasus itu adalah error rate atau tingkat error. Kemudian selain akurasi tentu ada metode yang lain. Di sini misalnya karena ada class imbalance, jadi ada kelas yang tidak seimbang, misalnya fraud atau HIV positif. Jadi atau COVID gitu ya. Jadi kayak yang terinfeksi COVID itu dari 1.000 mungkin yang dites cuma 10 kan. Jadi yang 9.900 itu yang negatif itu kan imbalance atau tidak imbang gitu ya. Jadi majority of negative class, minority adalah positif class. Yang positif cuma dikit, yang positif COVID itu cuma dikit dibandingkan yang negatif. Maka kita perlu metrik lain yang namanya sini sensitivity ya. Sensitivitas, jadi true positif reunition, jadi bukan cuma akurasi aja. Sini sensitivity adalah true positif dibagi P, TP dibagi P ya. True positif bagi jumlah semua kasus yang positif. Nah, kalau specificity ini true negative recognition rate, jadi true negatif dibagi negatif. Ya. Ini specificity lawannya yang sensitivity ya. Sini contohnya. Nah, ini rumusnya, ada juga yang lain. Misalnya di sini ada precision, exactness ya, berapa persen baris yang dilabelkan positif oleh classifier memang dia positif. Jadi true positif dibagi true positif plus false positif itu precision. Kemudian ada recall
recall-nya adalah completeness, apa ya completeness ya? Kelengkapan ya. So persen barisan positif itu diklasifikasikan positif oleh classifier. True positif dibagi true positif plus false negatif. Dan perfect score untuk skor sempurna ya untuk precision, recall, akurasi itu 1 ya, maksimalnya 1. Kemudian ada juga F-measure atau F1 score ya. Ini rata-rata harmonis dari precision dan recall. Ini 2 kali precision kali recall dibagi precision plus recall. Ada juga F-beta ini, ada weighted measure, pengukuran tertimbang ya dari precision dan recall. Ini ada rumusnya juga. 1 tambah beta kuadrat kali precision per recall dibagi beta kuadrat kali precision plus recall. Oke, kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh. Ini adalah salah satu kelas yang imbalance, yang tidak balance, di mana yang terprediksi kanker itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang tidak terdeteksi kanker atau COVID gitu ya. Jadi yang yes kasusnya cuma 300 dari 10.000 ya. Yang no ini 9.700 total kasusnya. Jadi ini adalah confusion matrix dari sebuah model klasifikasi. Sini true positifnya adalah 90, true negatifnya 210. Nah, sensitivity-nya adalah 30%. Dia tidak terlalu sensitif ya untuk mendeteksi kanker. Sini kalau yang cancernya no adalah true negatifnya 140. Kemudian true negatifnya adalah 9, ini false positif, maaf. Sorry. Ya, betul ya, false positif. False negatif. False positif 140. Dan 9.560 jadi 9.700. Kalau dari sisi specificity dia 98,56%. Kalau dari akurasi ini 90 plus 9.560 dibagi 10.000, 9,4 ini cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Tapi karena tapi sensitivitasnya rendah ya. Memang akurasi tinggi tapi sensitivitas rendah. Kalau kita bikin untuk pendeteksi COVID atau pendeteksi kanker tentu kita ingin yang sensitivitasnya tinggi kan ya. Ini 30% terlalu rendah gitu ya. Sini presisinya juga 90/230 ya. Jadi 90/230 dapat 39,13. Jadi juga rendah precision-nya. Presisinya rendah, juga rendah, recall rendah, sensitivity juga rendah. Walaupun akurasinya tinggi. Nah, di sini terlihat bahwa hanya bermodal akurasi saja itu tidak cukup, apalagi untuk kasus yang imbalance ya, atau tidak tidak imbang untuk setiap label kelasnya. Jadi mungkin banyaknya negatif, yang positif dikit, maka ini tidak bagus ya walaupun akurasinya tinggi. Nah, untuk menghitung akurasi, sini ada banyak metode ya, banyak metode. Yang pertama hold out method ya. Di hold out method kita bagi data secara random menjadi 2. Satu ada training set, yang kedua adalah test set. Untuk training misalnya 2/3 atau 3/4 atau 4/5 gitu ya untuk model construction, buatan model. Sisanya untuk test set. Itu juga bisa juga. Nah, kalau random sampling ini adalah merupakan variasi dari holdout. Jadi kita ulang sebanyak K kali ya. Kita ulang-ulang sebanyak K kali. Nah, akurasi adalah rata-rata dari akurasi seluruh ulangan. Hitung dibagi dari K gitu ya. Itu adalah random sampling. Cara kedua adalah cross validation, ya, K-fold cross validation ya. Di mana K adalah 10 yang paling terkenal. Di sini kalau misalnya K adalah 10, ya berarti misal kita punya 100 data, ya, itu sudah semuanya. Kita punya 100 data, maka kita bagi 10 ya. Jadi ada 10 bagian. Nanti yang 9 menjadi training set, yang 1 adalah menjadi test set. Ya. Itu nanti bergiliran. Jadi dari 10 bagian, yang pertama mungkin yang data yang ke-1 jadi test set, yang kedua jadi test, untuk iterasi kedua data yang kedua jadi test set, iterasi ketiga data yang ketiga jadi test set, dan seterusnya sampai yang data ke-10. Kemudian akurasi rata-rata adalah ya sama ya dibagi kayak tadi ya, average accuracy. Nah, kalau leave one out, nah ini
leave one out berarti kalau misalnya kita punya datanya 100, maka 99 menjadi training set, 1 menjadi test set. Itu diulang sebanyak 100 kali. Gitu. Jadi ini untuk iterasinya lebih lama ya, terbanyak jumlah datanya, 100 kali jumlah data ya. Jadi setiap kali perulangan itu 1 menjadi test set, namanya leave one out. Kemudian ada certified cross validation. Ya, ini faultnya di sertifikasi ya. Jadi untuk distribusi kelas di setiap fault itu sama dengan initial data. Ini juga variasi dari cross validation. Kemudian ada juga bootstrap. Ini bootstrap ini bekerja dengan baik untuk data yang jumlahnya tidak terlalu banyak ya, data kecil ya. Jadi kita sampel ya. Kita sampel training ya, data training uniform dengan replacement gitu, replacement. Jadi setiap kali ada baris yang terpilih, mungkin bisa jadi dia terpilih lagi untuk menjadi training set. Jadi kita bikin bootstrap, kita bikin training set tambahannya. Jadi untuk bootstrap ada banyak cara, dan yang paling banyak ditemui adalah yang 0,632 bootstrap. Ya, sebuah dataset dengan sejumlah D baris disampel sebanyak D kali with replacement menghasilkan training set sebanyak sampel D. Bayang ya. Sebuah dataset sejumlah D baris disampel sebanyak D kali with replacement menghasilkan sebuah training set dari D sampel. Banyak ya. Baris data yang tidak masuk ke training set menjadi test set. Sebanyak 63,2% dari original data akan masuk ke dalam bootstrap dan sisanya akan masuk ke dalam test set. Gitu ya. Kemudian kita ulang prosedur sampling sebanyak K kali. Kemudian overall, ini adalah rumus untuk menghitung overall akurasi dari modelnya. Oke, sekarang jika kita punya misalnya 2 classifier, jadi kita punya 2 buah model klasifikasi, katakan M1 dan M2, mana yang lebih bagus di antara satu sama lainnya. Jadi caranya adalah kita terapkan tenfold cross validation gitu ya, untuk mendapatkan error M1 dan error M2. Jadi 10 kali ya. Jadi nanti kita dapat 10 pasang ya, untuk setiap iterasi. 10 pasang M1 dan M2 gitu ya. Estimate of error ya. Kemudian bagaimana jika perbedaan antara error rate itu cuma atribut to chance gitu ya, jadi bukan hal yang signifikan. Jadi kita gunakan uji statistik ya. Uji statistik ini tetes gitu ya. Ini di metode di komputasi statistik gitu ya. Jadi caranya adalah kita lakukan tenfold cross validation, berarti kan 10 kali ya. Kita degree of freedom-nya adalah K-1 ya. Jadi 9. Kita pakai t-test, kemudian ada hipotesis 0, nah kita pakai uji hipotesis juga. Jadi M1 dan M2 itu tidak berbeda secara signifikan, sama aja gitu ya. Kalau misalnya bisa kita reject hipotesis 0, maka M1 dan M2 itu emang berbeda secara statistik gitu ya. Kemudian kita pilih model dengan error rate yang paling kecil. Itu kalau misalnya kita berhasil mereject nol hipotesis M1 dan M2. Ini mungkin tidak terlalu dalam kita bahas karena tadi ya cuman sama aja, jadi kita ini mirip dengan di komputasi statistik untuk menilai apakah errornya itu beda secara signifikan atau enggak gitu ya. Jadi lakukan tenfold cross validation untuk mendapatkan 10 pasang data gitu ya. Kemudian kita lakukan uji statistik. Nah, ini ketemu lagi dengan table gitu ya. Ya, jadi untuk menentukan apakah M2 dan M1 dan M2 itu adalah memang secara signifikan berbeda. Kalau misalnya kita tidak bisa mereject hipotesis 0, ya berarti sama aja, walaupun dia cuma beda tipis-tipis tapi nggak signifikan, sama aja. Itu cuma atribut to chance gitu ya, error rate-nya. Tapi kalau misalnya kita bisa menolak H0, baru kita pilih classifier yang memiliki error rate yang paling kecil. Gitu aja sih.
Nah, ini metode yang lain, model selection, ada ROC curve ya. Ini ada sebuah kurva ROC. Ini adalah diagonal, garis diagonal. Vertical axis melambangkan true positive rate. Vertical axis ya. Kemudian horizontal axis melambangkan false positive rate. Sini plot juga menampilkan diagonal line, garis diagonalnya. Model dengan perfect akurasi adalah R-nya 1,0. Di sini ROC, residual operating characteristic. Ini adalah trade-off antara true positive rate dan false positive rate. Trade-off-nya ya. Akurasi dari model adalah luas area di bawah ROC curve. Ini ROC curve-nya. Makin dia luas gitu ya. Jadi saat ini kan 1 ya luasnya. Jadi kalau dia 1 berarti perfect akurasi ya. Jadi kita kita ranking baris tesnya secara decreasing. Semakin ROC curve-nya mendekati diagonal area, semakin dia kurang akurat, dikatakan kurang akurat. Jadi ROC curve-nya itu paling bagus ya seperti itu gitu ya, kurvanya ya. Makin dia flat, maka makin kecil akurasinya. Oke, ada beberapa pertimbangan untuk memilih model. Jadi bukan hanya akurasi saja. Memang yang pertama akurasi, tapi tidak hanya itu ya. Jadi akurasi memang penting, tapi bukan hanya itu. Selain akurasi adalah speed atau kecepatan. Kecepatan ini dibagi dua. Berapa lama waktu untuk mengkonstruk modelnya atau training time-nya. Berapa lama waktu untuk membuat model. Untuk misalnya decision tree itu cukup cepat ya untuk membuat modelnya. Jadi waktunya tidak terlalu lama. Tapi kalau misalnya kita gunakan model yang lain, misalnya neural network ya, itu trainingnya lama banget misalnya. Jauh lebih lama dibandingkan yang decision tree. Selain waktu pembangunan model, juga waktu penggunaan modelnya atau prediction time-nya, classification time-nya. Jadi kalau misalnya modelnya bagus, akurasinya bagus, tapi makainya lama gitu. Jadi misalnya kita bikin apa ya contohnya, misalnya kita buat sebuah model untuk mendeteksi tulisan tangan gitu. Tulisan tangan dia hurufnya apa gitu. Kalau akurasinya bagus, tapi kalau waktunya lama ya untuk mendeteksi satu huruf itu butuh 1 menit misalnya, itu walaupun akurasinya bagus, tapi time to use modelnya lama, itu tidak bagus gitu ya. Jadi kita pengennya konstruknya modelnya cepat, penggunaan modelnya juga cepat gitu ya, pengennya gitu. Kemudian robustness, jadi apa robustness ya? Jadi kalau ada noise dan missing value, dia masih bisa membuat model gitu ya. Seberapa bagus sebuah model itu bisa menghandle noise dan missing value, robust gitu ya. Kemudian scalability, apakah dia bisa menghandle database, jadi dia ukurannya apakah dengan semakin bertambahnya ukuran, dia juga performanya tidak berubah. Misalnya. Kan ada yang di data kecil dia bagus, data besar dia performanya tidak bagus. Kemudian interpretability, ini juga penting, cukup penting ya. Kayak tadi misalnya kalau decision tree mungkin bisa kita interpretasikan dengan mudah. Kalau rumus formula matematika juga regresi gitu ya, itu juga bisa kita kita interpretasikan dengan mudah. Tapi kalau misalnya model neural network itu susah ya, tidak bisa kita interpretasikan. Ukuran yang lain misalnya goodness of rule ya, misalnya ukuran decision tree atau compactness gitu ya dari klasifikasi, ini juga merupakan salah satu isu ya dalam memilih sebuah model. Oke, itu kira-kira. Kemudian implementasi, sebenarnya ini karena saya bebaskan ya. Ini mungkin tidak akan saya bahas, tinggal Anda ikuti saja ya. Nah, ini contohnya WK ini adalah salah satu tool saja. Tapi Anda bebas mau pakai apapun ya. Tinggal saya tidak akan jelaskan di sini, tinggal Anda ikuti saja di slide-nya. Oke, untuk pertanyaan nanti kita bahas di sesi tatap muka ya. Oke, untuk tugas responsi, untuk dataset yang pembelian komputer, silakan Anda buat ID3 ya. Kalau perlu dengan C45 juga ya. Buatlah poin keputusan untuk menjawab persoalan berikut. Jadi kalau misalnya age-nya Yod, income medium, student yes, student rating fair, kira-kira dia beli komputer apa enggak ya. Jadi Anda perlu bikin dulu pohon ID3 atau pohon C45-nya ya. Itu 2 pohon yang algoritma yang berbeda. Itu untuk tugas responsinya. Oke, demikian untuk materi pertemuan 2. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.